Selamat pagi teman-teman semua. Kurang nih semangatnya nih. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Sebelum mulai ibadah, ada saat baiknya kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus, kiranya Engkau yang akan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan sehingga kami dapat bangun kembali dalam keadaan sehat pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mulai ibadah, kiranya Engkau yang akan memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan yang akan memberkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan sebagian dari firman-Mu. Hanya ini doa anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan syukur. Amin. Untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita menaikkan lagu pujian Sungguh Indah.
Teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri, mari kita mengangkat lagu pujian Jangan Lelah. Saya undang teman-teman untuk sambil bertepuk tangan. Ya, semangat dong teman-teman. Teman-teman saya persilahkan untuk duduk kembali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat lagu pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya.
teman-teman, saya serahkan kepada Contoh Suta. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan sudah melayani ya. Itu ada siapa? Si Yoli, Melinda, dan teman-teman musik yang bergiat dalam pelayanan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Hore, thank you ya. Ya, kita berdoa dulu ya. Bapak, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami boleh merenungkan apa yang menjadi visi-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau boleh berbicara kepada hati kami masing-masing, supaya kami sungguh mendengarkan daripada Engkau dan Engkau menyentuh setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, tema yang diberikan ini kepada saya, no vision, no direction. Tema sangat bagus ya, dari Contoh Antonius. Jadi Contoh Antonius bisa melihat remaja kita perlu dikasih visi supaya arah hidupnya terarah. Oke ya, yuk kita baca dari 2 Efesus pasal 2 ayat 10. Siapakah di antara kita yang dengan kerelaan hatinya mau membaca? Silakan langsung saja dibacakan. Ada? 1 orang saja. Silakan, ada yang mau bacakan? Ayo siapa? Ayo silakan. Ayo. Itu si Audrey ya, Audrey. Ya, mau baca. Denis mau baca? Oh enggak. Siapa yang mau bacakan silakan. Ada? Siapa? Chris, ya. Oh enggak. Ayo, Erik, silakan. Oh enggak ada. Ayo, siapa yang mau baca? Ayo, 1 ayat saja. Oh, Chris, ayo Chris, silakan. Iya. Ayat 10. Silakan Chris. Bagus sekali, makasih Chris ya, tepuk tangan untuk Chris yang sudah membacakan untuk kita semua. Mantap kali kamu ya. Oke, ya. Ya, teman-teman tahu nggak di rumah, apakah di rumah ada alat seperti ini? Itu mungkin dimainkan videonya coba. Klik. Bukan kayak gitu. Udah. Rusak gitu ya. Sakit mata nanti. Nah, bisa. Udah gak apa-apa ya. Nah, itu teman-teman, itu ada robot yang bisa membersihkan rumah tanpa kita suruh-suruh. Di rumah ada nggak robot seperti itu kira-kira? Ada. Siapa yang punya? William. Wah, William punya. Nah, enak nggak punya robot seperti itu? Nah, ini robotnya katanya dia bisa bersihkan, ngepel, bersihkan, terus dia masuk lagi, tinggal dia dia ada semacam tempat ngecas baterainya gitu ya, sehingga dia bisa membersihkan dengan baik. Mungkin
Mungkin di sini bisa ya contohnya. Beli satu taruh bersih sendiri, besok pagi udah bersih. Cuci baju ya, iya bagus ya. Nah, jadi robot ini diciptakan oleh penciptanya supaya fungsinya sebagaimana dia bisa lakukan itu. Lalu dikasih namanya ini buku manual ya. Apa ininya semua kasih buku manual. Siapa yang tahu ini semua? Ya penciptanya yang tahu. Lampunya untuk apa, sensornya untuk apa, semuanya untuk apa. Dan tujuan robot ini dibuat untuk apa? Itu siapa yang tahu? Penciptanya. Nah, pertanyaannya begini. Nah, ini bayi. Ya. Siapa di sini yang tidak pernah jadi bayi? Langsung besar, turun. Ya kita semua ini pernah jadi bayi. Coba bayangkan ya, kalau dulu saya masih bayi, kira-kira saya tahu nggak saya mau ngapain di hidup ini? Coba masing-masing bayangkan ya. Nggak tahu ya, Erik ya? Nggak, bukan main bulu tangkis. Nggak ya? Bayangkan kalau dulu saya lahir dari kandungan ibu saya mau ngapain untuk hidup ini? Tahu nggak kira-kira? Siapa yang tahu? Saya contoh. Saya tahu, begitu saya lahir saya tahu itu saya untuk apa. Ada yang tahu? Oke, coba bayangkan. Ya, bayangkan waktu saya dilahirkan, sebenarnya saya ke dunia ini mau ngapain? Oke, sudah? Oke, coba ada yang kasih jawaban nggak? Saya di dunia ini mau ngapain? Ada yang bisa kasih jawaban? Eri, mau ngapain Eri? Si Chris ya. Oke, kira-kira mau ngapain Chris? Mau ngapain? Hah? Apa? Oh enggak. Nah ya udahlah, kita mungkin bilang ya kamu lahir ke dunia ini untuk ngapain? Untuk sekolah. Siapa di sini yang sekolah? Semua kita sekolah kan? Ya, ini sekolah SD. TK dulu ya, TK. Sudah selesai TK? SD. Sudah SD? SMP. Sudah SMP? SMA. Sudah SMA? Pengangguran, ya. Oh enggak lah ya. SMA? Kuliah. Bagus sekali visinya. Udah kuliah? Pengangguran. Pengangguran berduit itu ya. Oke, ya biasa ya. Wah, ini harus sekolah. Itu siapa yang bilang, papa mama kamu gak sekolah nanti kamu tidak kaya. Wah, hebat ya. Tidak pinter, tidak bisa jadi orang, harus sekolah. Bergaul, bersosial dengan teman-teman, ya kan? Kalau gak sekolah dimarahin gak sama bapak, mama? Dimarahi. Kenapa dimarahi? Kamu harus sekolah. Kenapa harus sekolah? Supaya pinter. Kalau pinter, udah pinter ngapain? Kaya. Kok kaya terus ya ya? Oke, kerja. Udah kerja? Hah? Cari cewek ya? Atau cari cowok? Duh. Siapa yang tidak mau cari cewek? Saya kerja, udah gak mau cari cewek, gak mau cari cowok. Cari cewek kan? Bener gak? Yang laki-laki. Atau enggak usah? Saya bisa hidup sendiri tanpa siapa-siapa. Gak perlu jatuh cinta itu. Itu perasaan. Apa namanya? Hanya perasaan saja. Bukan bagian dari hidup. Bisa enggak? Nanti jatuh cinta, buta cinta. Aduh, aku rindu sama dia loh. Nah ini ya kerja, cari cewek. Baru habis tuh? Hah? Yakin merit? Oh, udah salaman ya?
Udah sepakat ya? Merit ya, ya kan? Merit. Siapa di sini yang punya impian meritnya itu dirayakan dengan mewah? Kapal Persial. Erik. Oh, Chris. Ini Erik Chris terus ya dari tadi ya. Oke. Atau saya mau menikah nanti saya booking satu pulau. Wais. Masa Mesir bener juga ya. Tidak boleh ada yang masuk ke situ, semua saya booking. Selama berapa hari? 1 bulan. Makan, nyanyi, minum, pokoknya merayakan 1 bulan di Pulau Samosir. Impian siapa itu kira-kira? Chris. Ya kan? Nah, tapi kenyataannya begini ya. Ini nggak bisa ya. Nah, setiap kita tuh akan tua, benar nggak? Siapa di sini yang bisa menghalangi saya tua? Saya pokoknya tidak boleh tua, bertahan. Gitu. Setiap kita akan tua. Lalu setelah kita tahu kita sudah tua, nanti sudah mau mencapai akhir hidupnya, apakah kita berani berkata, saya sudah sebagaimana saya hidup seperti yang seharusnya? Atau dia masa tuanya, iyalah udah sakit-sakitan, saya udah gak mampu lagi, ya sudahlah mau mati aja. Ya, coba bayangkan nanti ya, bayangkan mana yang mau kita capai. Saya sudah hidup sebagaimana seharusnya saya hidup. Dari mana saya tahu? Atau ya sejak dulu saya bergiat kerja, sekolah disuruh papa mama, terus kerja ketemu itu loh pasangan ya, itu kakekmu, nenekmu, menikah, terus banyak masalah, hidup akhirnya tua. Ya sudahlah, selesai hidup saya. Oke, next. Nggak bisa nih ya. Nah, setelah itu mati tak? Siapa yang ingin mati? Nggak ingin ya, hidup selama-lamanya ya. Tapi sayangnya di dunia ini nggak ada orang yang hidup selama-lamanya. Jadi siapa yang ingin mati? Nggak pengen juga ya. Jadi gimana ini? Berlawanan dengan kenyataan. Semua orang akan mati, cepat atau lambat akan mati. Tapi apakah ketika saya mengakhiri hidup saya sudah hidup sebagaimana arah Tuhan, direction-nya Tuhan berikan, yang seharusnya saya hidup? Itu pertanyaan untuk kita semua. Oke, next ya. Oke, minta tolong dong, ini kayaknya enggak nyambung. Dan ini pertanyaan yang harus kita renungkan. Bayangkan ya, kalian kan dilahirkan dari kandungan ibu ya, bayi keluar, dilahirkan, terus bayangkan kalian masih kecil, lalu akan jadi apa saya ini? Jadi tua. Untuk apa saya di sini, di dunia ini? Toh kalau memang tidak ada petunjuknya, tidak ada sesuatu yang mau dikerjakan, tidak ada misinya, untuk apa saya di dunia ini? Apakah hanya untuk menumpang satu populasi, tambah satu populasi, sensus penduduk 2040, tambah satu, siapa namanya ini, bagus. Terus apakah itu? Apakah saya hidup untuk menghabiskan sumber daya supaya saya bisa menjadi satu bagian orang yang menghabiskan sumber daya? Makanan, udara, itu dihabiskan. Terus apa lagi? Baju gitu ya. Kita harus pikirkan, untuk apa aku hidup? Apakah ada petunjuk yang Tuhan berikan kepada saya? Apakah ada sebuah visi yang besar yang Tuhan berikan kepada saya?
akan jadi apa nanti aku? Akan seperti apa aku nanti? Kita yang sekarang umur berapa? Belasan ya, antara 12 sampai kira-kira 18 gitu ya. 10 tahun kemudian jadi apa? Umur 22 dong minimal ya. Terus maksimal umur 28. Tapi saya jadi apa? Apakah saya akan jadi orang yang bisa punya kontribusi bagi banyak orang? Atau malahan saya jadi Aduh, Eri. Tadi Eri udah beban ya itu ya. Aduh, kasihan juga ya. Jangan. Jadi beban itu susah loh tuh. Ya, apakah harus seperti itu? Apakah saya akan jadi orang yang bisa punya pengaruh ketika orang melihat saya, mereka itu sangat terberkati karena ada sesuatu yang bisa mereka dapatkan dalam hidup saya? Atau malah akan jadi orang yang bisa melakukan satu pengaruh yang kurang baik untuk orang lain? Akan jadi apa kita nanti? Oke, bayangkan lagi, seandainya dikasih 20 tahun dari sini, berarti 32 atau 38, jadi apa? Apa? Bapak-bapak kata si Chris, oke. Yakin jadi bapak-bapak? Bapak-bapak ya. Pak Chris, selamat pagi gitu ya. Oke, jadi apa? Ibu-ibu. Om-om ya, om-om. Oke. Jadi bapak-bapak, oke lah. Dari segi umur memang akan jadi bapak-bapak. Tapi bapak yang seperti apa? Bapak yang baik. Waduh, siapa itu? Chris ya. Visinya bagus sekali ya. Saya akan jadi bapak-bapak. Bapak yang baik. Nah, ini berarti pasangan idaman loh. Bapak yang baik. Terus bapak yang baik itu seperti apa? Seperti Andri. Aduh, seperti Andri. Kali kalian mau kawan baik ya? Ya, jadi itu yang harus, apa yang sebenarnya Tuhan sudah taruh di depan kita, yang menjadi bayangan kita, itu yang akan menjadi petunjuk kita. Makanya kata firman Tuhan hari ini, karena kita ini buatan siapa? Buatan Allah, bukan buatan Elon Musk, Tesla, bukan ya. Bukan buatan Thomas Alva Edison, ini lampu ya. Bukan buatan Steve Jobs, Apple. Kita punya Apple enggak? iPhone. Bukan buatan manusia yang lain-lain. Bukan ya. Kita ini buatan Allah. Allah loh. Sang pencipta langit dan bumi ini yang sudah buat kita. Luar biasa enggak? Kalau robot bisa bersihkan itu buatan manusia kok. Bisa rusak, dan kadang-kadang rusak pun harus dimodifikasi. Oh, ternyata yang dulu saya rancang ini kurang bagus. Muncul edisi berikutnya. Makanya Oppo Reno 1, Reno 2, Reno 3, Reno 4 dan seterusnya. Terus Samsung Galaxy X1, S2, S3, dan seterusnya. S25, S100 bisa enggak ya? Enggak tahu nanti. Terus apa lagi? Barang-barang itu semua ada edisinya. Kenapa ada edisi? Karena tidak sempurna penciptaannya. Makanya ditambahkan terus. Tapi manusia ini Tuhan ciptakan sempurna, tapi manusia bandel. Jatuh dalam dosa. Nah, di ayat ini dikatakan ketika kita percaya pada Tuhan, itu anugerah Tuhan. Kita ini ditebus, maka ini kita buatan Allah. Artinya apa buatan Allah? Sempurna. Punya ada sesuatu hal yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Apa itu? Diciptakan dalam Kristus Yesus.
Nah, diciptakan dalam Kristus Yesus, dilahir barukan kembali. Manusia ini ya, pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua keturunan dah berdosa, tapi Yesus Kristuslah itu yang melahir barukan kembali setiap orang-orang yang percaya untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, tapi dari mana saya bisa tahu saya mau ngapain ya? Banyak di sini ya mau ngapain ya? Mau jadi bapak-bapak yang baik ya kan, Chris? Atau mau jadi pegawai kantor yang baik, atau mau jadi apa lagi? Tukang pangkas ya? Tukang pangkas yang ahli, shift masak yang bagus. Terus, oh iya, tukang masak yang bagus. Terus mau jadi apa lagi? Penyanyi yang baik kayak Vanessa Zazie itu ya. Ada lain enggak? Vanessa Zazie itu ya. Terus mau jadi apa lagi? Polisi, ya, Kristen polisi ya. Bukan ya? Siapa ya polisi? Oh itu mau jadi polisi. Mau jadi siapa lagi? Mau jadi apa lagi? Gak boleh gitulah. Jadi mau jadi apa lagi? Penjual bakso. Penjual bakso. Penjual bakso itu bagus loh visinya itu. Jual bakso sambil nginjili orang. Luar biasa. Dan cabangnya bisa ribuan di seluruh Indonesia dan luar negeri. Bakso Kris. Iya, cocoknya itu. Jadi jangan anggap remeh penjual bakso loh. Bakso itu bisa merebak kemana-mana sangat gampang. Dan itu hal yang baik. Jual bakso sambil menginjili orang. Luar biasa. Visinya bagus ya. Jadi apa yang sudah letakkan dalam hidup kita, bagaimana kita tahu hari ini? Bagaimana kita tahu apa yang menjadi visinya Tuhan untuk kita? Dan bagaimana kita tahu Tuhan itu beri direction, petunjuknya bagi kita? Lewatan. Gitu ya. Yang pertama gak ada yang lain. Karena pencipta kita, Tuhan Yesus, kita mesti tanya, Tuhan, kenapa saya ada di dunia ini? Kenapa Engkau letakkan saya di keluarga saya? Kenapa Engkau letakkan saya di sekolah saya? Dan kenapa Engkau letakkan saya di persekutuan remaja di sini? Kenapa Engkau mempertemukan saya dengan teman-teman saya? Kenapa Engkau mempertemukan saya dengan pembinanya, Contoh Antonio, Contoh Willy? Itu bukan kebetulan. Bertanya dalam Tuhan, pada Tuhan, supaya kita jelas, Tuhan mau saya jadi apa? Belajar dengan tekun, punya relasi yang baik dengan sesama, dengan tiap hari tengkar, iri hati, terus apalagi dendam di hati, itu gak berguna semua. Itu tidak membangun kerajaan Allah. Itu merusak diri sendiri. Apalagi saya gak maulah bergaul dengan orang lain, dialah, sayalah. Nah itu tidak membangun kita. Lebih petunjuk Tuhan untuk masa depan. Yakin gak Tuhan itu mau saya jadi polisi? Ya kan itu? Kalau yakin Tuhan, Engkau berikan saya petunjuk-Mu, menguatkan saya. Yakin gak saya mau jadi tukang bakso dengan ribuan cabang? Doakan, dengan jadi tukang bakso bisa menginjili orang. Bagus loh visinya, ya kan Chris? Mau gak? Yakin gak nanti saya akan jadi bapak yang bisa memuridkan anak-anak saya? Mau gak gitu? Ya kan Erik? Itu ya. Jadi minta petunjuk Tuhan. Jangan kita sampai ada di dunia ini kita gak tahu arah. Pokoknya saya udah selesai belajar
TK, SD, SMP, SMA. Ya, senang sekali. Jadi nggak kerja lagi, pengangguran. Terus mau ngapain? Entah tahu. Pokoknya ya pagi bangun, scroll, terus main game. Habis itu makan, tidur lagi dan seterusnya. Lalu apa yang menjadi kontribusinya? Ya, saya hidup hanya untuk sekedar ada hidup. Tidak punya visi, tidak punya tujuan, tidak punya arah. Maka itu sebelum kita sampai ke hidup yang seperti itu, hari ini kita masih remaja. Kita masih bisa menata kehidupan kita ke depan dengan lebih baik lagi. Berdoa. Tuhan berikan aku visi. Tuhan berikan aku petunjuk. Supaya apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita itu boleh terjadi. Nah, Yeremia 29 ayat 11. Sebab, ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Amin, teman-teman. Yakin? Yakin. Oke, Eri mau jadi apa? Kalau Chris mau jadi apa? Apa? Iya, nanti doakan masing-masing dalam hidup kita ya. Ya teman-teman, hari ini, saat ini kita boleh merenungkan, kita tundukkan kepala kita pejamkan mata kita di hadapan Tuhan. Kita tenang di hadapan Tuhan. Kita tenang di hadapan Tuhan. Berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah izinkan kita semua lahir dalam dunia ini dengan kondisi keluarga yang sudah Tuhan tetapkan, sekolah yang sudah kita jalani, kehidupan gereja dan komunitas yang sekarang ini, sebenarnya Tuhan mau kita apain? Dan untuk apa kita ada dalam kondisi ini? Apa yang Tuhan inginkan dari kita? Apa yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup kita? Teman-teman boleh berdoa secara pribadi kepada Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Bapa, terima kasih kalau Engkau menciptakan kami sebagaimana adanya kami sekarang ini. Kami yakin Engkau punya tujuan yang baik. Biarlah sungguh kami boleh menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga seumur hidup kami, seluruh hidup kami boleh dengan bangga mengatakan, Tuhanlah yang menuntun hidupku. Tuhanlah yang menentukan arah hidupku. Dan sampai akhirnya kami boleh mengakhiri dengan baik. Kami boleh merasakan kehidupan yang penuh syukur yang Tuhan berikan pada kami semua. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap
anak-anak-Mu tempat ini ya Tuhan. Bila sungguh mereka boleh merasakan tuntunan Tuhan, arahan Tuhan, dan visi yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka boleh melakukannya itu dengan sekuat tenaga mereka dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, ini saya kembalikan ke Melinda dan Yoli. Terima kasih untuk firman Tuhannya, semoga dapat kita simpan dalam hati dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sembari mengumpulkan persembahan, mari kita mengangkat lagu pujian Ku Persembahkan Hidupku. Dan harapannya
Terpujilah Engkau Bapa Kerajaan Sorga, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Ya Bapa, sekiranya firman-Mu ini dapat menjadi bekal di dalam kehidupan kami, tuntunlah kami dalam kehidupan kami, agar kami dapat berbuah menjadi lebih baik. Bapa, sebentar lagi kami akan pulang, kiranya Engkau memberkati kami, melindungi kami dalam perjalanan pulang kami, hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Untuk warta saya serahkan kepada Santo Antonius. Cek. Oke. Bangkit berdiri teman-teman semua, ya, bangkit berdiri. Kasih salam minimal 4 orang, katakan Happy Sunday, God bless teman-teman. Gitu ya, 4 orang ya minimal. Keluarlah dari kursimu, ya kan? Oke, setelah itu boleh duduk ya. Kalau udah 4 orang boleh duduk, gitu ya. Oke. Will. Satu lagi. Oke teman-teman semua, thank you yang sudah melayani. Tuhan semakin tambahkan talenta buat kalian, tambahkan potensi untuk semakin memuliakan Tuhan. No vision, apa temanya? No vision, kurang kencang. No vision, nah itu yang harus kalian pegang ya teman-teman semua. Coba aku tadi kepikiran satu hal sih. Orang di sebelahmu coba dilihat, gitu ya. Iya, oke ya. Boleh doakan mereka masing-masing teman-teman. Ya tanya coba, saya minta waktu untuk, ini belum jam 9, masih ada waktu gitu ya teman-teman ya. Coba tanya ke teman sebelahmu, apa sih visi yang Tuhan kasih buat kamu kira-kira ya. Untuk 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi, terus gitu ya. Lu tanya ke temen lu sebelah, dan kita ngambil waktu sebentar ya untuk mendoakan secara pribadi teman-teman di sebelah kita gitu ya. Oke, kita bangkit berdiri semua teman-teman. Oke, saya kasih waktu 1 menit untuk bertanya kepada teman-teman, apa sih visi yang Tuhan kasih buat kamu selama untuk ke depan kayak gitu. Secara pribadi ya teman-teman ya. Oke. Iya. Tanyakan. Oke. Kalau yang belum, kalau misalnya kelebihan 1, bertiga juga boleh teman-teman ya. Gak harus 2 gitu. Tapi setelah ini coba pegang pundak tangan teman kalian atau pegang tangan teman kalian dan doakan secara jujur pribadi di hadapan Tuhan. Yuk coba teman-teman, kita ambil waktu sebentar dalam ketenangan. Baik teman-teman, boleh doakan setiap visi yang teman-teman Tuhan sudah kasih buat teman-teman semua. Boleh saling mendoakan. Pakai waktu ini teman-teman untuk mendoakan teman-teman kita semua, untuk apa yang sudah Tuhan taruh di hati kita masing-masing. Amin, teman-teman semua. Silakan duduk. Oke ya. Semangat ya saling doain teman-teman semua. Karena kalau nggak ada visi, hidup kita juga bingung ya teman-teman ya. Jadi mulai dari sekarang tangkap apa yang Tuhan sudah taruh di hatimu dan kerjakan teman-teman, harus dikerjakan gitu.
gitu. Gereja ini ada juga karena visi, ya. Remaja ini ada juga karena visi. Semuanya karena visi yang Tuhan sudah arahkan, gitu ya teman-teman ya. Jadi mesti ditangkap visi Tuhan buat kamu secara pribadi. Oke, tadi ada satu PPT yang bagus sekali dari contoh Sucuan. Coba di next dulu. Oke, ya. Oh, ibu, iya. Yang paling agak akhir kayaknya. Oke, iya. Oke, terus lanjut. Iya, teman-teman tertarik sekali aku dengan ini apa yang disampaikan supaya kita punya arahan begitu ya teman-teman ya. Yang pertama kita harus berdoa, kita belajar dengan tekun, berelasi yang sehat dengan sesama. Minta petunjuk Tuhan untuk masa depan. Ada satu lagi sebenarnya contoh. Ada satu lagi teman-teman, ikut retreat tanggal 22 sampai 24 Juni. Betul teman-teman, kalian pengen punya direction, ikut retreat tanggal 22 sampai 24 Juni. Saya mau lihat tangan-tangannya sudah mendaftar. Wes. Saya mau lihat tangan-tangannya sudah mendaftar lebih tinggi. Iya. Oke, yang belum daftar nggak apa-apa, nanti ada Melinda di belakang ya. Jadi boleh daftarkan ya. Jadi ini udah bagus banget nih. Nah, kalau pengen lebih mempertajam lagi, retreat tanggal 22 sampai 24 Juni ya teman-teman ya, supaya kita semakin ngerti menjadi murid Kristus itu seperti apa begitu ya. Jadi mengingatkan kembali teman-teman, pendaftaran ditutup minggu kedua bulan Juni gitu ya, minggu kedua Juni. Ini udah Juni teman-teman? Sudah awal Juni, berarti ya bisa dihitung dalam 2 minggu inilah ya teman-teman semua ya. Jadi boleh yang belum daftar silakan mendaftar. Masih ada berapa slot? Tinggal 8 teman-teman. Tinggal 8 slot lagi. Ya. Jangan ini apa namanya? Jangan keselip yang lain begitu ya, teman-teman. Jadi yang belum daftar, pastikan kamu liburan enggak tanggal 22 itu. Gitu ya. Karena beberapa katanya mau keluar kota, katanya mau ke luar negeri katanya ya. Jadi yang gak kemana-mana silahkan didaftarkan diri kalian ya. Oke teman-teman semua, bukanlah ya. Oke teman-teman semua, dan saya mengingatkan kembali untuk biaya pendaftaran itu 350.000, itu udah all in teman-teman ya. 350.000, 3 hari 2 malam, bukan di Prapat tapi nyebrang teman-teman ya. Ya lebih jauh lah kita jalan-jalannya begitu ya. Jadi silahkan daftarkan diri kalian masing-masing. Oke, udah jam 9.06. Sekali lagi buat teman-teman yang ujian, selamat ujian. Selamat menikmati ujian kalian. Selesaikan dengan baik, begitu ya. Dan teman-teman yang graduation boleh bangkit berdiri, yang semalam graduation. Oke, kasih tepuk tangan teman-teman semua. Selamat untuk kelulusan kalian. Setelah ini semakin ini ya teman-teman yang next level lagi. Oke, thank you. Silakan duduk. Oke, happy Sunday teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Kasih salam kanan kiri. Katakan happy Sunday sekali lagi. Oke ya, God bless teman-teman semua. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa kursinya. Oke, thank you. Thank you.